Selamat datang di YouTube channel Lab Microprocessor and Interfacing. Perkenalkan, saya Revnaldi Hartono dengan kode asisten RFH akan menjelaskan modul 4 tentang komunikasi data. Di sini kita akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah penjelasan awal dari komunikasi data itu apa. Lalu kita akan membahas komunikasi serial. Lalu jenis-jenis komunikasi serial itu apa aja. Lalu yang keempat adalah komunikasi paralel. Untuk komunikasi data sendiri, itu komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua perangkat atau lebih. Nah, jadi di antara dua perangkat ini terjadi komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi data. Adanya data yang akan dikirimkan atau diterima oleh perangkat tersebut. Nah, di sini kita akan mengenal namanya istilah master dan slave. Nah, master sendiri adalah komponen atau perangkat yang mengontrol jalannya komunikasi data. Sedangkan kalau slave sendiri itu adalah yaitu bahasa Indonesianya sendiri bawahan ya. Jadi istilahnya master yang mengontrol dan slave yang mungkin yang lebih sering akan menerima, seperti itu. Untuk komunikasi data sendiri itu akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah komunikasi serial dan komunikasi paralel. Nah, komponen-komponen pada komunikasi data itu ada beberapa yang utama, yaitu yang pertama transmitter. Nah, transmitter itu adalah yang akan berfungsi sebagai penyalur. Nah, sedangkan kalau receiver itu adalah yang berfungsi sebagai penerima. Lalu medianya sendiri itu medianya lewat apa gitu komunikasinya. Lalu untuk datanya adalah sinyalnya yang akan kita kirimkan atau kita terima gitu. Nah, lalu protokolnya. Untuk komunikasi serial sendiri, nah ini kan tadi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi serial dan komunikasi paralel. Kita akan membahas komunikasi serial terlebih dahulu. Komunikasi serial adalah komunikasi yang pengiriman datanya itu per bit secara berurutan dan bergantian. Nah, per bit itu maksudnya apa? Jadi per bit itu kita tahu bahwa bit itu terdiri dari 0 dan 1 ya. Nah, jadi komunikasi datanya itu tuh dilakukan per bit. Jadi tidak bisa lebih dari 1 bit. Jadi dalam waktu yang bersamaan itu tidak boleh terjadi atau tidak bisa terjadinya 2 bit yang terkirim langsung gitu, hanya 1 bit, seperti itu. Lalu untuk kelebihannya itu membutuhkan jalur dan kabel yang sedikit dibandingkan dengan komunikasi paralel ya tentunya. Lalu kekurangannya itu pengiriman data dilakukan per bit sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel. Nah, itu contohnya adalah USB. Nah, jadi di sini per bit itu akan lebih lambat daripada yang paralel. Nah, nanti kita akan bahas yang paralel. Nah, jenis-jenis komunikasi serial sendiri ada 3, yaitu I2C, yaitu Inter-Integrated Circuit, UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, dan SPI atau Serial Peripheral Interface. Perbedaan antara jenis komunikasi terletak pada protokol, kecepatan pengirimannya, dan jenis pin yang digunakan atau antarmukanya. Nah, untuk I2C sendiri, Inter-Integrated Circuit. Nah, ini kita bisa lihat di sini metode komunikasi I2C menggunakan 2 pin. Jadi hanya menggunakan 2 pin yaitu SDA atau serial data dan SCL serial clock. Nah, jadi yaitu SDA
dan SCL. Nah, serial data sendiri itu berfungsi untuk ini ya, jalur datanya. Jadi datanya akan terkirim atau terterima itu ada di jalur SDA-nya. Nah, untuk pewaktuannya sendiri itu menggunakan serial clock. Kenapa membutuhkan pewaktuan? Karena supaya data itu tuh tidak bertabrakan atau data itu ada jadwalnya gitu. Jadi harus sesuai. Jika tidak sesuai akan terjadi mungkin error. Nah, lalu termasuk jenis komunikasi half duplex, sedangkan SPI dan UART termasuk jenis full duplex. Nah, half duplex sendiri apa sih? Nah, kalau half duplex itu tuh adalah misalkan ada perangkat satu, ini master. Nah, ini perangkat 2. Ini slave-nya. Misalkan master itu mengirimkan data ke slave ya. Nah, terus slave akan mengirimkan data ke master juga. Nah, kalau half duplex itu dia itu hanya bisa dalam satu waktu itu hanya bisa menyalurkan satu arah saja gitu. Tetapi dia itu sebenarnya dua arah, tetapi dalam satu waktu yang bersamaan tidak boleh dua arah. Jadi dia berganti-gantian. Yang pertama misalkan master ke slave, terus waktu yang berikutnya terus slave ke master gitu. Jadi ini terjadi tidak bersamaan. Itu namanya half duplex. Nah, sedangkan kalau full duplex itu terjadinya komunikasi antara master dan slave, pengiriman data, penerimaan data itu dua arahnya sekaligus. Jadi misalkan dalam detik sekian atau 1 detik sekian atau milisekund sekian, pokoknya satu waktu lah. Nah, dia itu langsung terjadi dua arah gitu komunikasinya. Jadi tidak adanya tunggu menunggu. Itu full duplex. Nah, untuk ininya sendiri langkah-langkahnya itu seperti ini. Nah, yang ini itu adalah from master to slave. Kalau yang putih ini slave to master, maksudnya datanya. Nah, ini yang S sendiri itu start condition, kondisi. Jadi misalkan start kondisi. Nah, terus nanti master itu akan mengirimkan slave address-nya. Jadi alamatnya itu dikirimkan dulu sebelum datanya, karena itu berpengaruh. Nah, untuk memulainya itu ini RW. Nah, terus ini adalah dilanjut dengan ini, lalu langsung ke datanya. Datanya apa? Misalkan ada data lagi ini. Nah, terus diakhiri dengan yang A ini, A strip ini. Nah, terus ini diakhiri dengan stop conditionnya dari from master to slave gitu. Jadi ini adalah prosedurnya yang digunakan di I2C gitu untuk pengiriman data, komunikasi datanya seperti itu. Lalu contohnya apa sih I2C? Nah, contohnya itu ada di antarmuka LCD. Nah, kita tahu bahwa LCD itu kan memiliki banyak sekali pin ya, Nah, untuk menggunakan I2C kita membutuhkan modul baru. Nah, ini modulnya. Nah, ini adalah modul yang digunakan untuk I2C-nya si LCD gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ada pin-pinnya. Nah, pin utamanya ada 2 dan pin ini pin source-nya itu ada ini ya. Maksudnya pin buat powernya itu ada kita bisa lihat di sini ada GND atau ground. Ini ada VCC. Nah, ground sendiri pokoknya VCC itu sumbernya, ground itu ya groundnya ya.
Nah, terus di sini ada SDA nih. Ini pin ini. Pin ini SDA, di sini pin SCL. Yang tadi kita udah bahas sendiri, SDA itu adalah untuk jalur datanya, SCL sendiri itu adalah untuk pewaktuannya, clocknya. Nah, ini untuk UART. Tadi kita udah membahas I2C. Ini UART adalah jenis lain dari komunikasi serial, yang namanya itu Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, protokol komunikasi yang umum digunakan dalam pengiriman data serial antar device. Nah, jadi UART ini adalah protokol komunikasi yang umum yang digunakan antara device gitu. Nah, di sini ada pengaturannya sendiri juga. Clock atau baud rate antar pengirim dan penerima itu harus sama. Jadi kalau baud rate-nya itu beda, itu akan terjadi masalah atau akan terjadi komunikasinya itu tidak akan jalan gitu. Penyaluran data pun tidak akan diterima gitu. Lalu semakin cepat dan jauh jarak transmisi, maka semakin rentan bit-bit data mengalami distorsi atau rusak atau error gitu. Jadi ketika misalkan semakin jaraknya jauh gitu, nah itu akan lebih rentan untuk mengalami error. Dan begitupun juga dengan semakin cepat, karena semakin cepatnya kan ini serial 0101010 gitu, 10. Nah itu akan membuat ketika kecepatan datanya itu semakin cepat, baud rate-nya semakin cepat, itu akan rentan untuk bit-bit itu mengalami distorsi. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah antara sesama microcontroller, microcontroller ke PC, dan antar muka Bluetooth. Nah, nanti kita akan belajar UART yang di Bluetooth ini. Nah, tapi nanti kita akan belajar. Nah, untuk UART-nya sendiri itu seperti ini. Pinnya itu ada dua yang utama. Nah, ini adalah pin ground-nya. Nah, pin utama ini adalah RX dan TX. Nah, ini yang penting ya. RX itu adalah receiver. Nah, TX adalah transmitter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, receiver adalah yang berfungsi untuk menerima, transmitter itu adalah yang berfungsi untuk melanjutkan data atau mengirim data gitu. Nah, di sini UART yang perangkat yang pertama dan perangkat kedua itu RX dan TX-nya itu ketika misalkan ini komponen perangkat 1 dan ini perangkat 2. Nah, perangkat RX di perangkat 1 itu harus dihubungkan dengan TX-nya, jangan ke RX-nya. Gitu. Nah, karena kenapa? Karena di sini kan dia menerima nih. Di sini menerima. Nah, di sini kan dia yang mengirimkan. Kalau misalkan RX ke RX, berarti dia mau menerima semuanya. Nah, berarti data yang dikirimkan kan nggak ada. Nah, jadi harus RX ke TX dan TX ke RX, itu harus bersilangan seperti ini ya, silang. Terus komunikasi paralel, kita akan membahas komunikasi paralel dulu sebelum ke Bluetooth. Nah, tadi kita sudah bahas komunikasi serial. Nah, terus komunikasi paralel itu gimana sih? Komunikasi paralel adalah komunikasi yang mentransmisikan beberapa bit dalam satu waktu. Kalau yang serial itu adalah 1 bit dalam satu waktu, tetapi kalau paralel dia beberapa bit dalam satu waktu. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan ini bitnya itu 110111010 gitu. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit. Ingin transmisikan ke penerima. Nah, ini bisa langsung satu waktu dengan komunikasi paralel. Nah, kalau misalkan dengan komunikasi serial itu tidak bisa. Dia harus mengirimkan 1 dulu, terus 1,
0 1 1 0 gitu. Dan jalurnya pun cuma satu arah, ininya satu doang, nggak bisa banyakan kayak gini. Nah, karena ini paralel, nah dia dalam satu waktu dia langsung menembak gitu, 88-nya gitu, semua tembak gitu. Jadi langsung adanya transmisi 88 bitnya gitu, 8 bitnya langsung masuk. Nah, lalu untuk beberapa bit dikirimkan dengan waktu yang berbarengan. Setiap bit memiliki jalurnya masing-masing. Jadi yang bit yang pertama, bit yang kedua, bit ketiga itu memiliki jalur yang masing-masing, panahnya yang masing-masing gitu, jalurnya masing-masing. Nah, itu contohnya apa sih kalau yang komunikasi paralel? Nah, kalau contohnya yaitu adalah transmisi ke printer atau untuk komunikasi data, 2 buah komputer dan walkie-talkie gitu. Nah, itu contoh untuk komunikasi paralel. Tetapi untuk di ini ya, untuk di microcontroller di lab kita, itu kita akan lebih sering akan membahas ke komunikasi serialnya gitu. Nah, Bluetooth HC05. Sebelumnya kita udah membahas komunikasi serial dengan tipe UART. Nah, ini adalah contoh aplikasinya dengan menggunakan UART. Nah, modul komunikasi nirkabel pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi Bluetooth HC05 adalah sebuah modul nirkabel atau tanpa kabel ya. Nah, pada frekuensinya itu di 2,4 GHz dengan pilihan koneksi bias sebagai slave ataupun sebagai master. Jadi dia bisa menjadi slave, bisa menjadi master. Nah, terdapat 4 pin penting pada modul ini itu. Yang sudah dijelaskan tadi, yang di UART itu ada RX dan TX, GND dan VCC gitu. Di sini ada pin-pinnya. Pin-pinnya itu ada terletak di sini ya. Di tengah itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, jarak efektif komunikasinya itu adalah 10 meter. Kalau misalkan dia lebih dari 10 meter itu ya masih bisa mungkin, tapi itu akan terjadi ya mungkin gangguan atau terjadinya kelambatan, jadi ada delay gitu. Nah, sekarang ini kita lihat perbedaan komunikasi versus paralel. Nah, untuk serial, transmisi data hanya dapat 1 bit dalam satu waktu. Kalau paralel, transmisi data beberapa bit dalam satu waktu. Nah, berarti yang menang adalah paralel lah kalau yang ini. Nah, kecepatan transmisi itu lebih lambat dari paralel kalau yang serial. Nah, kalau paralel, kecepatan transmisi lebih cepat dari serial. Jadi ya memang unggul ke paralel ini. Nah, tapi ada satu yang cukup menarik, yaitu di serial itu adalah lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik daripada yang paralel. Jadi kalau yang paralel itu lebih rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Kenapa? Karena serial sendiri dia memiliki satu jalur kan dalam pengirimannya. Kalau paralel dia beberapa jalur gitu. Nah, jadi karena ada beberapa jalur ini yang membutuhkan membutuhkan banyak jalur, ini akan lebih rentan atau lebih banyak peluangnya untuk terjadinya gangguan elektromagnetik seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa menjadi pengetahuan awal dan pengetahuan dasar kalian, dan kalian dapat mengembangkan sendiri pengetahuan ini menjadi lebih baik dan bisa dipraktekkan pada praktikum lab microprocessor and interfacing nanti. Oke, terima kasih.